Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro memastikan kajian rencana pemindahan ibu kota selesai tahun ini. Wacana pemindahan ibu kota ke daerah lain atau salah satunya ke Palangkaraya ini digagas pertama kali oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dan dimunculkan kembali oleh Presiden Joko Widodo. Salah satu dasar kajian pemindahan ibu kota yaitu bahwa pembangunan ekonomi antara Pulau Jawa dengan pulau lainnya tidak seimbang. Sementara terkait pendanaannya, nanti pemerintah berencana untuk mendorong skema public-private partnership, yaitu dengan mengajak pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pendanaan. Lantas, sejauh mana persiapan dan kesiapan pemerintah hingga dampak yang akan ditimbulkan jika ibu kota benar dipindahkan? Guna membahasnya dalam bingkai Siap-Siap Pindah Ibu Kota, bersama saya Valerina Daniel, sudah hadir narasumber di studio yaitu Yayat Supriyatna yang merupakan pengamat tata kota dan Eva Kusuma Sundari yang merupakan anggota DPR Komisi 11. Selamat malam Pak Yayat, selamat malam Ibu Eva. Ya, terima kasih sudah bergabung bersama kami hari ini. Saya ke Ibu Eva terlebih dahulu sebagai mitra kerja dari Bappenas. Apakah sudah pernah ada sebelumnya komunikasi antara DPR dan juga dengan Bappenas sehingga rencana pemindahan ibu kota ini bisa dikatakan sudah siap untuk dijalankan? Betul, belum ada sama sekali, justru pada saat laporan RKAKL kemarin dan saya yang meminta penjelasan lebih lanjut karena kok hanya gelondongan ya istilahnya, hanya gelondongan ada sekian dan akan siap untuk pindah dan seterusnya, tetapi detail kita nggak tahu, kemudian apa kira-kira programnya, sekuensnya seperti apa itu kita nggak tahu sama sekali. Bagaimana dengan lokasi? Karena kan selama ini kan yang ramai diperbincangkan soal Palangkaraya, tapi belum dikonfirmasi oleh Bappenas. Termasuk lokasi, karena memang pulaunya Pulau Kalimantan, tetapi persisnya di mana masih ada dua pilihan yang saya dengar ya. Makanya saya perlu sekali meminta Pak Bambang supaya presentasi di DPR dan dijanjikan Pak setelah sudah selesai dengan rapat terbatas di kabinet. Jadi mudah-mudahan setelah ini kita tahu dan semakin publik juga paham profilnya seperti apa dan juga rencana rincinya seperti apa gitu. Tapi yang saya dengar memang pilihannya di Kalimantan, kalau nggak di Kalimantan Barat adalah di Kalimantan Tengah. Karena pertimbangannya pemerintah setempat mau mewakafkan tanah di sana yang cukup luas, yang memadai luasnya. Ini kan memang rencananya sudah kita ketahui sejak zaman Presiden Soekarno sudah pernah diajukan untuk pemindahan ke Palangkaraya. Kemudian tapi ini tiba-tiba saja kemudian diputuskan bahwa iya tahun ini sudah siap, kemudian 2 tahun lagi, 3 tahun lagi sudah semua bisa dilaksanakan. Menurut Anda kira-kira ini sebenarnya sudah tepat belum sih? Sebetulnya ada di nawacita sih. Dan semua yang ada di nawacita kan harus direalisasikan ya, karena itu janji kampanye. Dan memang pengkajian sudah mulai sejak tahun pertama. Ketika saya di Bappenas dengan Mas Andrino, itu sudah ada tim yang bergerak ke Kalimantan Barat, ke sana. Tapi waktu itu mungkin belum kelihatan betul bentuknya dan dilanjutkan oleh Pak Bambang. Nah, Pak Bambang mulai kelihatan bentuknya dan juga sudah mulai sedikit executable ya. Jadi mulai diwacanakan di publik. Tapi sejak awal tahun pertama Pak Jokowi sudah ada tim yang bergerak. Nah saya ke Pak Yayat sekarang sebagai seorang pengamat tata kota. Menurut Anda sebenarnya urgensi untuk pemindahan ibu kota itu seperti apa saat ini? Sebetulnya kita harus melihatkan selama ini diwacanakan pindah karena ada masalah dengan ibu kota yang sekarang. Jadi tanda tanya besar adalah apakah pindah menyelesaikan masalah baru atau menambah masalah yang baru lagi. Nah menurut Anda apa sebenarnya sekarang yang pertanyaannya, isu besar yang muncul sekarang adalah persoalan ketidakseimbangan pembangunan. Kalau mengkaji memang dari IO, input output secara regional, harus diakui bahwa kekuatan Pulau Jawa itu sangat besar mempengaruhi pertumbuhan di sekitarnya. Contohnya kalau kita ingin membangun di Kalimantan, inputnya untuk membangun itu sebesar dari Jawa. Tenaga kerjanya, bahan bakunya. Begitu outputnya dikeluarkan, dikirimkannya ke Jawa kembali. Jadi nilai tambah Jawa luar biasa. Nah, yang menjadi tantangan bagi sebuah ibu kota baru, apakah dia mampu menjadi semacam prime mover, menjadi sebuah pusat pertumbuhan ekonomi baru di luar Pulau Jawa? Karena yang perlu kita ingat di sini, kita harus bisa menetapkan fungsi apa yang akan kita dorong ke sana. Kalau hanya pada fungsi pemerintahan, agak berat. Karena bagaimana agak berat karena kota itu kan harus sustain ya. Kota itu harus mampu punya basis ekonomik. Karena bagaimanapun ketika dia tumbuh kembang di sana,
dia akan tumbuh sebagai primate city bukan, kota utama. Nah, apakah dia justru tergantung kepada kota-kota sekitarnya? Kita bisa bayangkan kalau sebuah ibu kota tidak punya input bahan baku yang cukup, bahan material yang cukup, segala sesuatu jadi dari luar, kemudian apa yang terjadi? Kehidupan akan semakin mahal. Jadi memang betul harus mempertimbangkan bukan hanya pada kajian fisiknya, tapi bagaimana kajian keterkaitan dengan kota-kota sekitarnya. Sehingga kota itu begitu tumbuh kembang, dia tidak menjadi semacam parasit bagi kota-kota sekitarnya. Maka dalam hal ini, kajian-kajian yang dimatangkan itu sekali lagi bahwa kota ini bukan kota swasta. Bukan kota pengembang. Kalau pengembang seperti Meikarta, hari ini begitu launching semua iklan di mana-mana, Meikarta mau dibangun. Tapi ini kota publik, kota pemerintahan ya. Jadi kalau misalnya ternyata salah satu alasan dikatakan bahwa ini untuk menyamaratakan pembangunan tidak hanya terpusat di Jakarta, tapi juga di Pulau Jawa, tapi juga di pulau-pulau lainnya, apakah tepat dengan jawaban dengan pemindahan ibu kota? Saya mengatakan bahwa keberanian untuk menetapkan ibu kota baru itu berupa visi bahwa Indonesia masa depan itu bukan Jawa dan Sumatera lagi, tapi Kalimantan, Sulawesi, Papua. Jadi ibaratnya ketika Jawa dengan daya dukung yang semakin turun, ya kan, dengan begitu banyak potensi bencana yang semakin meningkat, potensi Kalimantan itu kita dorong bahwa ada harapan ke depan. Tapi bagaimana cara mengelola? Cara mengelolanya adalah tidak mengurangi kesalahan ketika kita mengelola Jakarta misalnya kan. Nah disitulah kematangan para perencana itu melihat bahwa investasi betul. Sekarang kan pertanyaannya tadi pakai APBN atau PPP. Public Private Partnership. Apakah ada pola kerjasama? Swasta pun juga akan mempertimbangkan keuntungan apa yang didapat di sana. Misalnya contoh, ketika pindah itu pasti mendorong pekerja ke sana. Apakah propertinya, perumahan susunnya, atau apa yang menjadi sharing keuntungan yang didapat? Itu harus dibuka. Saya setuju Bu. Nanti dibuka saja oleh DPR meminta kepada Bappenas, karena pengalaman dari berbagai pengalaman kita ketika banyak juga kabupaten kota membangun ibu kota baru dalam konteks skala lokal itu tetap menjadi kota mati. Nah kita berharap ketika dipindahkan, mau tidak orang yang di Jakarta ini pindah. PR juga PR ya. paling besar. Baik, tadi saya tertarik juga dengan Anda mengatakan jangan sampai salah kelola seperti Jakarta. Nah, apa yang salah di Jakarta? Iya, pertama begini, Jakarta tidak ditempatkan fungsi yang jelas. Perdagangan di sini, jasa di sini, industri di sini, pemerintah di sini. Kemudian segala bentuk infrastrukturnya pun di Jakarta semua. Artinya apa? Pergerakan ekonomi mengumpul di Jakarta. 80% perputaran uang ada di Jakarta. Semua orang berpikir apa-apa mau quick yielding itu Jakarta lah jawabannya. Tapi bagaimana dengan konsep redistribusinya tidak dilakukan. Jadi kalau istilah saya, Jakarta ini ketika menjadi megapolitan, tapi agak super megapolitan. Kurang mau berbagi. Jadi kalau misalnya ternyata jadi pindah, misalnya ke Palangkaraya begitu ya, itu akan jadi kota apa di sana? Pemerintahan saja atau juga ekonomis juga atau bagaimana nanti? Nah ini menarik ya, satu kota itu bukan membangun kotanya, tapi sistem jaringan struktur ruangnya. Saya tertarik ada namanya Tata Ruang Pulau Kalimantan. Sekarang Pak Jokowi akan mengembangkan sistem jaringan kereta api. Seluruh kota-kota di Kalimantan ini dihubungkan oleh sistem jaringan. Nah pertanyaannya, ketika sistem jaringan, misalnya saya bayangkan sistem jaringan kereta api seperti di Pulau Jawa ini ada, kemungkinan percepatan pembangunan itu akan mudah terjadi. Karena apa? Aksesibilitas, mobilitas mudah. Jadi kota dengan kota lain bisa menekan biaya distribusi dan transportasinya. Jadi kemungkinan kota cepat berkembang. Kalau tidak dipercepat pembangunan infrastrukturnya berupa sistem jaringan antar kota, berat. Justru infrastrukturnya itu yang menjadi seperti kita utama pengalaman di Papua lah kan. Papua kan sulit berkembang karena jaringan jalan tidak ada. Biayanya terlalu mahal dengan menggunakan pesawat. Bagaimana dengan pilihan ini? Nah, catatan lagi tadi saya pendapat dengan Bu Eva. Di mana lokasi yang paling pas yang akan kita tetapkan? Hati-hati menyebutkan nama. Karena begitu disebutkan tanahnya naik semua harganya. Naik semua. Ini. Tapi tadi kata diwakafkan katanya Bu, semua dari pemerintah, benar kayak gitu. Untuk pembangunan infrastrukturnya. 300.000 hektar. Karena pengalaman waktu ketika Jonggol itu digoreng, itu sebetulnya kayak bisnis properti, beli tanah murah, digoreng isunya pindah ibu kota, naik harganya kan. Nah jadi jangan sampai ketika kita membangun ibu kota baru di sana, harga tanahnya udah gila-gilaan. Jadi perlu kehati-hatian ketika menyebut nama,
pengamanan secara regional, pengamanan secara kekawasan harus dikunci. Tanah-tanah siapa. Baik, kita akan dengarkan dulu. Ini ada pernyataan dari Wakil Presiden Yusuf Kala yang mengatakan bahwa pemerintah masih mengkaji sebenarnya wacana pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan. Pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan sebelumnya dikemukakan oleh Menteri Negara PPN Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro. Iya, sudah dikaji. Kajiannya kan tahun ini selesai ya? Sudah ada laporan terkini? Kajian itu bertingkat-tingkat. Ada kajian preliminary awal, ada kajian tentu sudah lebih mendalam, ada kajian bagaimana pembangunannya yang jelas, macam-macam bertingkat-tingkat itu. Kalau tahun ini mungkin baru proposal awal. Iya, silakan Bu Eva dikomentar dulu pernyataan dari Wapres Ya, ini. memang betul, memang kajian, tapi kan Pak Bambang sudah menyatakan kajiannya sudah akan selesai. Nah, kalau sudah akan selesai kan artinya bukan lagi sebagai apa ya studi ya Pak, tapi sudah eksekusi dari hasil studi tersebut. Dan menurut Pak Brojo bahkan skema dari pendanaan juga sudah disiapkan. Cuman tadi masih rahasia tempatnya supaya nggak menimbulkan spekulasi itu di daerah setempat itu. Dan saya pikir kok Pak ya, saya kalau merujuk pengalamannya Australia, lalu juga Den Haag dan seterusnya itu kan dipancingannya kalau Australia kan ada perguruan tinggi negeri, setuju. sehingga ada perekonomian kampus yang tumbuh, lalu kafe-kafenya muncul dan seterusnya. Jadi titiknya adalah bagaimana ini menjadi proyek bersama masyarakat. Jangan sampai hanya pemerintah saja sehingga partisipasinya nggak nongol. Nah itu yang mungkin saya ingin Pak Bappenas segera menyampaikan perencanaannya setelah ngunci hal-hal yang nanti mendatangkan spekulasi tadi. Karena yang menarik gini, ketika membangun kota, gulanya harus jelas. Saya setuju. Kalau misalnya hanya ibu kota saja di sana, orang berpikir kuliahnya di mana? Ke UGM, ke Jogja, kuliahnya ke sekolah, tetap itu. Maka saya bilang harus ada kolaborasi untuk bekerja sama dengan, nah pertanyaan tadi, siapa yang bertanggung jawab untuk membangun kota baru ini? Dibentuk badan khusus, otorita, atau siapa? Dia harus bertanggung jawab nih, apa konsepnya? Karena pengalaman kita dulu dengan Kemayoran. Kemayoran kan dulu kan tanahnya besar sekali, ditunjuklah satu badan untuk mengelola aset yang besar. Tidak bisa karena dia tidak punya uang. Skema pembiayaan, skema kerjasama harus dia bangun. Sehingga orang punya kepercayaan bahwa ini betul-betul jadi. Nah, kapasitas kelembagaan yang ditunjuk untuk membangun kawasan ibu kota itu harus betul-betul profesional. Nah, kedua, membangun kemitraan. Jadi kemitraan dengan perguruan tinggi utama, rumah sakit, fasilitas lain. Sehingga orang mengatakan tinggal di Kalimantan sama kualitasnya dengan tinggal di Jawa. Iya, berarti kan itu nggak hanya sekedar memindahkan ibu kota, misalnya pemerintahan menciptakan kehidupan tapi ternyata baru seperti membuat kota baru istilahnya di sana. Ada yang menarik kan, kita belajar dari sebuah corporate BUMN nasional yang mengalami hampir bangkrut, katakanlah PN Timah pada waktu itu. Dia memindahkan kantornya itu ke Pangkal Pinang. Apa yang terjadi? Sebagian karyawan mengatakan saya berhenti menjadi karyawan karena tidak mau pindah ke daerah. Dia mengkomparasi berapa yang saya dapat di daerah tujuan baru dengan apa yang saya dapatkan di Jakarta. Opportunity-nya kan. Jadi opportunity itulah yang harus diciptakan, bahwa ketika Anda bekerja berpindah di ibu kota baru, Anda mendapat sekian banyak opportunity yang bisa dikembangkan. Ada pembelajaran penting juga dari Putrajaya ya. Kenapa embassy di sana malas untuk pindah ke sana? Karena ternyata tidak boleh memiliki tanah, hanya leasing aja. Dan itu yang nggak suka gitu loh embassy, jadi lebih suka tetap di KL. Udah lo rapatnya panjang, tapi mungkin reachable ya. Iya, karena jaraknya tidak terlalu jauh. Nah ini masalahnya kita kalaupun jadi ke Kalimantan, bagaimana ini insentif lain yang harus dipikirkan juga soal itu. Baik, kita akan jeda dulu. Nanti kita akan juga bahas mengenai sebenarnya kesiapannya seperti apa. Apakah ini sebenarnya bisa dilaksanakan dalam waktu tadi 2 tahun, 3 tahun ke depan sudah bisa jalan atau tidak, dan juga dananya dari mana. Kami akan bahas sesaat lagi pemirsa, kami harap menetap bersama kami. Ya, pemerintah terus mematangkan kajian terhadap rencana pemindahan ibu kota. Pemindahan ibu kota sendiri membutuhkan dana yang besar, sementara pemerintah tidak mau membebani APBN. Nah, terkait soal pendanaan, pemerintah berencana untuk mendorong skema public-private partnership, yaitu dengan mengajak pihak swasta untuk dapat ikut berpartisipasi dalam pendanaan. Saat ini Pulau Kalimantan yang dinilai paling potensial untuk mendirikan ibu kota baru menggantikan Jakarta. Bahkan Gubernur Kalimantan Tengah mengatakan telah mempersiapkan lahan seluas 300.000 hektar
hektar untuk persiapan pemindahan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Palangkaraya. Namun demikian, pemerintah masih belum menentukan di mana tepatnya ibu kota baru akan berdiri. Guna membahasnya lebih jelas, kami sudah menyiapkan beberapa informasi terkait dengan hal itu. Rekan Cakri Miller di Grand Studio akan menjelaskannya untuk Anda. Silakan Cakri. Ya baik, terima kasih Valerina. Pemirsa, pemerintah sesegera mungkin menyelesaikan kajian perpindahan ibu kota agar realisasinya juga dapat segera berjalan. Kajian perpindahan ibu kota itu ditargetkan dapat selesai di tahun 2017 ini. Kita lihat apa yang menjadi alasan dari pemerintah ingin memindahkan lokasi ibu kota. Kita lihat yang beberapa alasan yang membuat hal tersebut akan segera terjadi. Yang pertama, Jakarta dinilai sudah terlalu padat dengan daya tampung Jakarta yang sudah sangat berlebih. Yang kedua, pemilihan yang direncanakan adalah Kalimantan yang akan dipilih. Kalimantan ini tidak rawan gempa sehingga Pulau Kalimantan diunggulkan oleh pemerintah untuk memindahkan lokasi ibu kota. Alasan yang selanjutnya, alasan ketiga, ibu kota ini harus keluar dari Pulau Jawa karena pembangunan agar tidak hanya berpusat di Pulau Jawa dan diharapkan pembangunan bisa lebih merata. Dan yang terakhir, yang keempat, tidak menggunakan dana APBN jika ingin memindahkan ibu kota ke luar daerah lain selain di Jakarta, karena ini tidak ada skema pembiayaan yang akan melibatkan sektor swasta. Dan selanjutnya terkait alasan untuk memindahkan ibu kota keluar dari Jakarta, ada beberapa pernyataan, salah satunya dari Bambang Brojonegoro selaku Menteri PPN dan juga Kepala Bappenas. Dikatakan oleh Bambang Brojonegoro, kajian yang setelah dilakukan semoga dapat selesai di tahun ini di 2017, termasuk terkait dengan estimasi pendanaan yang juga skema pendanaan yang bisa segera disiapkan sehingga di tahun 2018 hingga 2019 sudah mulai ada kegiatan atau proses yang bisa dilakukan terkait dengan pemindahan pusat administrasi pemerintahan. Dan selanjutnya, selaras dengan Bambang Brojonegoro, Lukman Edi juga selaku Wakil Ketua Komisi 2 DPR juga memberikan pernyataan yang kurang lebih sama dengan Kepala Bappenas Bambang Brojonegoro yang mengatakan agar fokus pemerintahan ini yang di Jakarta sekarang sudah terjadi selama ini dianggap kurang inefisiensi sehingga dengan memindahkan ibu kota keluar Jakarta ini dapat lebih meningkatkan efisiensi jalannya pemerintahan di tengah padatnya Jakarta saat ini. Selain itu kita lihat ternyata rencana untuk pemindahan ibu kota di luar dari Jakarta ternyata sudah mulai bergulir sejak pemerintahan atau sejak era Presiden Soekarno. Kita lihat rencana pindahkan ibu kota dari era Soekarno dan beberapa presiden setelahnya. Yang pertama yaitu di era Soekarno telah memilih Palangkaraya di Kalimantan Tengah dengan alasan karena Palangkaraya adalah daerah yang cukup luas, strategis dan relatif aman dari bencana alam. Sementara di era Soeharto juga pernah menggulirkan rencana ingin memindahkan ibu kota ke daerah Jonggol di Jawa Barat karena dianggap paling realistis untuk menempatkan pusat pemerintahan yang tidak jauh dari Jakarta. Selain itu di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ternyata tetap memilih Jakarta namun ingin memperluas wilayah cakupan Jakarta lebih luas lagi hingga mencapai Sukabumi dan Purwakarta yang menamakannya The Greater Jakarta. Dan yang terakhir di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, rencana ini kembali bergulir namun Presiden Joko Widodo ingin memindahkan ibu kota keluar Pulau Jawa. Dan ini masih dalam kajian namun Pulau Kalimantan lagi-lagi dianggap paling ideal. Selanjutnya kita bisa lihat selain Indonesia atau yang memiliki ibu kota di Jakarta yang ingin memindahkan letak ibu kotanya keluar dari Jakarta, ada negara-negara lain yang juga pernah memindahkan ibu kota mereka. Di antaranya yang pertama ada Brazil di tahun 1960 yang sebelumnya ibu kotanya berada di Rio de Janeiro. Yang kedua ada Nigeria di tahun 1991. Ibu kota Nigeria yang sebelumnya di Lagos dipindahkan ke Abuja. Lalu yang ketiga ada Kazakhstan di tahun 1997 memindahkan ibu kotanya dari Almaty ke Astana. Dan selanjutnya ada negara lain yaitu Pantai Gading di mana di tahun 1983 sebelumnya ibu kotanya berada di Abidjan yang kini dipindahkan ke Yamoussoukro. Dan ada Myanmar di tahun 2006 yang sebelumnya
memiliki ibu kota di Kota Yangon kini dipindahkan ke Naypyidaw. Dan yang terakhir ada Pakistan, yang ini mungkin pertama kali juga yang memindahkan ibu kotanya di tahun 1959, yang sebelumnya ibu kotanya berada di Karachi dipindahkan ke Islamabad. Ya, demikian Vale, kira-kira informasi yang bisa disampaikan terkait kajian untuk seperti apa ibu kota sudahkah siap untuk dipindahkan keluar selain ibu kota Jakarta. Kembali ke Anda. Baik, terima kasih Cakri atas informasi yang Anda sampaikan. Pemirsa, kini kita sudah tersambung melalui sambungan telepon dengan Andrinov Caniago yang merupakan Menteri PPN Kepala Bappenas periode 2014-2015. Selamat malam Pak Andrinov. Selamat malam Mbak. Ya Pak Andrinov, ini kalau kita bicara mengenai pemindahan ibu kota dari kajian yang sudah dilakukan mungkin oleh Bappenas pada saat Anda memimpin, sudah sejauh mana kesiapan kita untuk melakukannya? Gini ya, kan selama mungkin hampir 10 tahun, tiap tahun itu ada musim wacana kurang lebih 2 kali setahun. Ya, kalau lagi banjir atau kalau lagi arus balik mudik itu muncul wacana pindah ibu kota itu. Nah selama itu tidak pernah melangkah ke tahap kajian sehingga wacana itu jadi lebih maju, mendapatkan opsi-opsi kebijakan. Nah sekarang ini kan sedang bergerak maju, sudah mulai dilakukan kajian dan kajian itu sedang terus berjalan. Itu yang penting ya. Jadi tidak bisa juga langsung menuntut jawaban kapan mau dimulai ya, mau kotanya di mana itu terlalu terburu-buru. Nah yang penting kita dorong pemerintah untuk melakukan kajian yang komprehensif secepatnya sehingga jelas arahnya nanti kemana, pilihan-pilihan kebijakannya seperti apa. Itu yang penting ya. Jadi jangan juga terlalu memaksa, mendesak, wah kapan mau dimulai. Nanti terburu-buru begitu, nanti hasilnya juga melenceng dari yang diharapkan. Oke, tapi kan kalau kita lihat dari pernyataan Kepala Bappenas yang saat ini, Pak Bambang Brojonegoro mengatakan bahwa dalam akhir tahun ini sudah siap selesai kajiannya dan 2-3 tahun ke depan sudah bisa dimulai untuk proses pembangunan infrastruktur dan lain-lainnya. Saya duga itu ada salah penafsiran ya dari maksud pernyataan Pak Menteri Bambang ya. Pasti yang dimaksud adalah dimulainya kajian itu, karena tidak mungkin memulai langsung pergerakan fisik itu tidak mungkin. Proses kelembagaan aja itu agak panjang ya. Setelah adanya kajian ya yang jelas, maka lanjut ke proses regulasi ya. Tentu harus di undang-undang ibu kota harus direvisi. Kemudian DPR harus diajak bicara ya. Karena ini betul-betul keputusan tingkat tinggi ya, kebijakan negara. Jadi saya rasa yang dimaksud oleh Pak Menteri Bappenas adalah ya memulai prosesnya ya. Proses itu pasti dimulai dari proses kelembagaan ya, bukan memulai ini mulai pindah, mulai bangun, nggak bisa. Ini membangun kota ya, kota yang disiapkan untuk kota administrasi pemerintahan. Nah itu wajar kalau waktunya kurang lebih 10 tahun paling cepat ya. Iya, jadi 10 tahun ya, bukan 3 tahun seperti yang disampaikan sebelumnya oleh media. Enggak. Itu 3 tahun itu justru perkiraan tahap kelembagaan kalau semuanya berjalan dengan mulus. Baik. Kajian selesai tahun ini, lanjut ke proses regulasi, proses politik, ya dan lain-lain. Mungkin sudah bisa dimulai dengan penyiapan lokasi-lokasi alternatif. Baik, nah terkait dengan lokasi dari Bappenas sendiri, apakah memang Kalimantan dianggap suatu lokasi yang paling ideal untuk pemindahan ibu kota? Begini, itu sebetulnya wacana dominan. Pemindahan opsi atau arah pemindahan itu adalah keluar Jawa, kemudian agak mengerucut ke Kalimantan. Sudah sampai di situ wacana yang dominan. Belum ada pengerucutan ke daerahnya mana, lokasinya di mana, itu belum. Nah, kenapa keluar Jawa? Kenapa ke Kalimantan? Ya. Ini kalau saya ya sekarang sebagai pribadi melihat ini
pemindahan atau membangun kota baru pemerintahan atau pusat pemerintahan atau kota administrasi pemerintahan itu adalah dalam rangka menata Indonesia, ya. Kata kuncinya adalah menata Indonesia. Menata Indonesia itu menata Jakarta, menata Jabodetabek, menata Pulau Jawa, menata Barat dan Timur, menata Jawa dan luar Jawa, dan memajukan daerah seperti Kalimantan untuk menggerakkan daerah yang makin ke timur. Itulah yang namanya menata Indonesia. Jadi bukan hanya sekedar keluar dari persoalan Jakarta, bukan hanya itu. Itu adalah salah satu saja untuk memudahkan menata Jakarta itu sendiri. Ya, nah kalau kita lihat kesiapan dari daerahnya sendiri untuk Kalimantan, menurut Anda apakah itu sudah bisa menyiapkan secara dirinya? alam, ya Kalimantan itu sangat tepat. Lokasi geografi dia di tengah-tengah. Lahannya yang kosong relatif luas, ya. Luas daratan Kalimantan itu kan 33% dari total daratan Indonesia. Jawa ini hanya 7% kurang dari total daratan Indonesia. Penduduknya hampir 60%. Nah, penduduk di Kalimantan hanya 9% dari total penduduk di Indonesia. Nah, lahan yang potensial itu banyak sekali, lokasinya strategis, aman dari ancaman gempa, ya. Kemudian tinggal melangkah ke tahap selanjutnya mencari kriteria mana yang lebih mudah akses, mana yang bisa menjaga kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Oke. Mana yang secara biayanya kira-kira besaran biaya yang diperkirakan untuk bisa membangun ibu kota? Ya. Berapa kira-kira pembiayaan yang harus dipersiapkan untuk membangun ibu kota menurut Anda dari Bappenas kajiannya? Aduh, itu untuk persisnya memang harus ada nanti kajian analisis anggaran, ya, proyeksi anggaran. Tapi kalau kira-kira kasar, ya katakanlah pemerintah mengalokasikan 10 triliun per tahun. Artinya yang dana pemerintah akan yang perlu disiapkan sekitar 100 triliun. Tetapi kan multi years. Tidak blok 100 triliun, 110 triliun per tahun itu relatif tidak membebani APBN. Nah, nanti di tahap tahun keempat atau tahun kelima masuklah swasta. Nah, saya satu lagi pandangan saya, jangan dari awal menggandeng swasta, nanti arahnya bisa melenceng. Ya. Ya. Biar negara dulu yang mengatur, mengarahkan kemana, bagaimana desain kota ini agar menjadi kota publik yang pertama didirikan sejak Indonesia merdeka. Baik. Ya, negara ini belum pernah membangun kota sendiri. Yang ada adalah kota bertumbuh warisan kolonial atau kota-kota swasta yang bukan kota publik. Ya. Baik. Terima kasih Pak Andrinov atas informasi yang Anda sampaikan malam hari ini. Selamat malam. Pemirsa, kami masih akan kembali dengan dialog Prime Time Talk. Kami akan kembali saja di berikut ini. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda kembali bersama kami, pemirsa. Kita lanjutkan dialog kita hari ini. Saya ke Ibu Eva dulu. Tadi kalau kita dengarkan dari Pak Andrinov ya, mengatakan bahwa ini dananya akan besar sekali untuk membangun ini. Waktunya cukup lama, tapi jangan dikasih ke swasta dulu. Tapi dari pemerintah tadi mengatakan harus ada pembiayaan dengan skema kerjasama dengan swasta. Bagaimana dari DPR melihatnya? Mbak, kan fungsi pemerintah regulator ya. Dia yang harus mengatur, jangan dibalik bahwa pemerintah yang diatur karena alasan duit. Itu yang dia takutkan tadi, yang Pak Andrinov takutkan. Karena kepentingan publik harus diutamakan, bukan kepentingan korporat ataupun yang punya modal. Sehingga rule of the game harus beres dulu. Nah, ketika mau PPP pun sekarang juga harus dibereskan skenarionya. Kamu boleh mainnya di mana, sampai seberapa jauh, kelak kamu mempunyai otoritas itu betul-betul harus dibangun. Jadi apa yang tadi disebutkan, regulasinya harus beres dulu, kelembagaannya harus beres dulu untuk memastikan bahwa kelak ibu kota itu milik rakyat, bukan milik korporat. Itu sebetulnya concern-nya Pak Andrinov tadi. Tapi kalau dari DPR sendiri melihatnya kalau misalnya ini anggarannya besar, DPR tugasnya memastikan itu, jangan sampai nanti fungsi ibu kotanya jadi fungsi hanya kalau untuk dari bisnis. Pendanaan sendiri bagaimana kira-kira dari DPR melihatnya? Apapun kan rule of the game ya Mbak ya, mau PPP, mau utang, mau apapun. Nah, kalau kemudian visinya itu sudah ingin peran dari ibu kota yang baru nanti adalah sebagai misalkan pemerintahan milik rakyat dan bukan milik pengembang gitu ya. Jadi itu yang harus dipastikan dan tugasnya DPR ya itu, jangan sampai kemudian
melayani kepentingan pembisnis saja. Iya, karena memang sekarang begitu ada isu ini keluar, masyarakat langsung mungkin berasumsi bahwa nanti ini uangnya dari mana? Apakah kita akan menghutang lagi gitu? Karena kan juga pendanaan kita sudah tahu sudah cukup seret dalam tanda kutip gitu ya Bu. Kemudian kalau bisa mengajak swasta juga demikian. Nah, bagaimana diajak DPR swasta pun harus jelas tadi Mbak batas-batasnya, bordernya. Oke. Jangan sampai kemudian kantor kementerian dibangunkan oleh swasta. Itu kan parah, Mbak. Nanti kan repot ya. Jadi seperti itu. Jadi ada hal prinsip yang strategis yang mengganggu dari fungsi ibu kota sebagai milik rakyat ya jangan diberikan. Jadi harus detail ya, jelas ya. Betul. Untuk hukumnya, regulasinya. Baik. Baik, kita harus break dulu. Kami masih punya satu segmen lagi. Pemirsa, kami harap Anda tetap bersama kami. Kota Pak Yayat, ini kalau Anda lihat sebenarnya kalau misalnya tadi dikatakan kemungkinan di Palangkaraya mereka sudah menyiapkan lahan sebesar 300.000 hektar, cukup untuk ibu kota? Sebetulnya tergantung beban dari fungsi kota itu sendiri. Kita kan pencadangan arealan, kita kayak pengembang lah, punya 1.000 hektar, nggak 1.000-nya dibangun, 100 dulu, makin berkembang bertahap. Jadi pengembangan kota tergantung kepada fungsi dan aktivitas yang didorong pertumbuhannya. Tapi saya ingin catat apa yang dikatakan oleh Pak Andrinov tadi. Pertama dari kajian ini kan harus komprehensif. Kajian tahap pertama, kedua, ketiga. Nanti kalau kajian sudah jadi, dia menjadi dasar bagi kebijakan politik. Membangun ibu kota negara yang baru itu harus punya dukungan politik yang kuat. Belajar dari Putrajaya Malaysia. Kenapa bisa terjadi? Itu karena ada Mahathir. Bagaimana Mahathir hampir 20 tahun mengawal pembangunan Putrajaya. Resistensinya ada di dalam. Apa sebetulnya urgensinya? Nah, sekarang pun kita berharap DPR atau MPR nanti membuat tab kebijakan nasional untuk jangka panjang 20 tahun yang akan datang, kita akan pindah dengan ibu kota. Jadi pengalokasian anggarannya ada. Jangan sampai nanti begitu ganti rezim, ganti presiden selanjutnya antara mau dengan tidak. Ini kan persoalan besar. Tadi benar bahwa penganggaran, tadi ditanyakan berapa butuhnya, 100 triliun, setiap tahun diposkan 10 triliun. Dan ketika pindah pun kalau itu jadi, kan kementerian bertahap. Kementerian ini dulu pindah, tidak serentak semuanya pindah. Nah, mungkin itu baru infrastruktur, bagaimana dengan orang-orangnya ya kan, itu kan ada persoalannya. Maka saya bilang tidak perlu tergesa-gesa. Tadi saya mengatakan bahwa awal apa kajiannya secara makro terlebih dahulu, geopolitik, geostrategis, dasar pertimbangannya apa? Indonesia masa depan bukan di Jawa lagi. Nah, itu satu pegangan menjadi dasar politik. Kedua, ada kajian di tingkat mesonya. Bagaimana fungsi kota itu dengan kota-kota sekitarnya. Baru nanti di tingkat mikronya, detailnya, site plan-nya terkait dengan infrastruktur, baru nanti kehitung berapa butuh biayanya. Baik. Nanti kelembagaan dan aspek-aspek politik lainnya. Oke, saya ke Bu Eva, tadi saya tertarik tuh, kalau misalnya ganti rezimnya mungkin kebijakannya akan berubah lagi, jadi bagaimana ya Bu Eva, apakah kita bisa menjamin bahwa kebijakan ini akan bisa terwujud? Kuncinya di regulasinya, dibuat regulasinya. Kalau itu mandatori, maka presiden-presiden yang akan datang kan harus melaksanakan undang-undang ya. Dan oleh karena itu ya harus dilaksanakan. Jadi pertarungannya masih nanti kepada regulasi itu. Makanya perlu melibatkan DPR untuk memberikan, untuk meyakinkan kita bahwa kita akan mendukung termasuk sustainability dari penuntasan sampai penuntasannya. Iya, karena nanti kalau misalnya sekarang oke, kita pindah, kemudian ternyata ganti rezim tidak jadi lagi. Nah, ini kan sepertinya kalau sudah ada undang-undang nggak bisa. Ya, memang ada satu faktor lagi tentang kapasitas pembiayaan kita kan. Nanti ada di hold dulu deh, ditunda. Nah, tapi kalau komitmen politiknya rendah, ya itu tadi ditunda-tunda lupa kan. Nah, ini akhirnya terbengkalai. Kita banyak kasus yang menunjukkan seperti itu. Mohon maaf ya, kasus pemindahan pusat kegiatan nasional ke lokasi ke Hambalang aja, karena ada case sesuatu itu berhenti sama sekali. Nah, ketika ada kasus-kasus bekas di Jonggol yang diplot itu sekarang bermasalah lagi dengan tanah dan sebagainya. Jadi menurut saya aset yang sudah dicadangkan, warga di sana pun pasti menunggu kapan itu dibangun sehingga tidak terjadi spekulasi lahan dan implikasi secara sosial maupun ekonomi. Ya, tapi ini terdapat di nawacita ya Bu ya, jadi mau nggak mau harus tetap dilaksanakan. Baik, terima kasih Pak ya, terima kasih Bu Eva sudah bersama kami malam hari ini. Pemirsa, demikianlah Prime Talk kali ini. Saat lagi Anda dapat menyimak program Connect 360. Anda bisa memberi informasi kepada kami melalui alamat email yang tertera di televisi Anda. Saya Valerina Daniel, terima kasih dan sampai jumpa.